Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis dan Al-Futuhat Al-Makkiyah. Pembahasan kitab Ad-Durrun Nafis sudah sampai pada karomah yang ke-26. Syekh Nafis Al-Banjari dalam akhir pembahasan menjelaskan tentang 40 karomah yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang istiqomah. Istiqomah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri istiqomah itu berpegang teguh pada kesungguhan dan komitmen, mulai dari zikir, ngaji, riyadhah, mujahadah, itu dilakukan secara kontinu, terus menerus, tidak kenal lelah, tidak kenal capek, sekalipun kadang semangat itu turun naik, ada kalanya ngaji males, tapi ada kalanya hati pingin ngaji gitu. Nah, sikap yang paling baik ketika menghadapi kondisi fluktuatif, naik turunnya semangat, fastaqimu, tetaplah istiqomah. Karena kalau kita istiqomah, janji Allah, la asqainahum ma'an ghadaqan, niscaya aku Allah akan memberikan yaitu minum yang tidak pernah merasakan dahaga lagi. Ini minum bukan pengertian sebatas minum secara hakiki, yaitu minum air, tapi juga minuman rohani, yaitu ilmu. Jadi kalau jasmani perlu minum, yaitu air. Begitu juga rohani juga perlu minum ilmu. Nah, kalau kita tidak mau ngasih minum rohani, menjauhi tempat pengajian, merasa merdeka hidupnya, bisa dilihat pasti hatinya kering, hatinya keras, dan lebih dekat kepada kemaksiatan daripada ketaatan. Ini ciri-ciri hati yang kering karena tidak disirami dengan ma'ul hikmah, yaitu sentuhan-sentuhan kalam hikmah dari para masyayikh. Karena itu sebisa mungkin kita belajar istiqomah. Istiqomah itu berat. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Gitu. Karena kita akan dinilai oleh Allah itu lulus atau tidak
ya pada saat kita ini istiqomahnya itu sampai pada akhir perjalanan atau tidak gitu. Maka orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah tahqiq di dalam perjalanan menuju Allah, diberikan fasilitas oleh Allah, yaitu 20 karomah saat di dunia, 20 karomah saat di akhirat. Nah, ini sebagai penjelasan dari ayat lawis taqamu ala thoriqati la asqainahum ma'an ghadaqan. Jadi sungguh aku akan memberikan minuman yang tidak pernah membuat dahaga. Artinya ya 20 anugerah karomah itu nyata ya bagi para salik, begitu juga 20 karomah nyata pada saat di akhirat itu. Karomah yang ke-26 ya. Bagi para salik yang istiqomah diberikan kesentasaan, sentosa itu maksudnya ya diberikan selamat ya dari fitnah soal kubur, yaitu pertanyaan di alam kubur oleh mungkar dan nakir gitu. Jadi soal kubur, pertanyaan kubur ini harus kita imani, kita yakini. Pasti siapapun yang dia wafat, dimakamkan, kemudian ditinggalkan oleh keluarganya, pasti akan didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Lah, kalau seorang salik yang tahqiq ya, dengan ilmu hakikatnya, ilmu tasawufnya, ilmu tarekatnya ya diamalkan dengan baik hingga merasakan samrohnya gitu, maka karomah yang ke-26 ini bisa dirasakan, yaitu diberikan dia selamat dari pertanyaan mungkar dan nakir. Kok bisa selamat, dijamin sentosa, dari mana gitu. Ya ini ada dasarnya itu. Jadi ada kronologisnya, ada argumentasi yang bisa dipahami. Kenapa seorang salik yang istiqomah pada saat ditanya oleh mungkar nakir kok sentosa, kok selamat? Ini argumentasinya apa? Nah, kita bisa melihat ya bagaimana seorang salik yang sejati ya itu pasti tiap hari, tiap malam ya tidak lepas dari zikir. Ini karena setiap hari, setiap malam tidak lepas dari zikir, baik zikir jahar, nafi isbat la ilaha illallah ya, atau zikir ismudat ya Allah Allah di dalam hati. Kalau itu dilakukan setiap hari dan terus menerus secara istiqomah sampai akhir hayat, maka jaminannya jelas ya, sebagaimana hadis Nabi ya yang berbunyi, ini hadis qudsi ya, man qala la ilaha illallah dakhala hitsni. Barang siapa yang istiqomah zikir la ilaha illallah, dia masuk bentengku. Wa man dakhala hitsni, barang siapa masuk bentengku, amina min adabi,
maka dia akan selamat dari siksaku. Ini hadis qudsi. Hal yang kedua yaitu hadis yang berbunyi wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalam, akhir kata yang terucap dari lesannya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Dua dasar hadis qudsi dan juga hadis Nabi dan juga ada hadis-hadis lain ya. Ini semakin menguatkan kita bahwa karomah yang ke-26 ini nyata ya bagi seorang salik yang istiqomah. Apalagi kalau level zikirnya sudah ismudzat gitu. Ismudzat itu zikir Allah ya di dalam hati. Ini pun ada 7 tingkatan latifah. Ya, dari latifah kolbi, latifah ruh, latifah sir, latifah khofi, latifah akhfa, latifah nafsun natiqah, latifah jam'ul badan. Kalau ini diamalkan setiap hari, maka seluruh anggota tubuh kita itu sudah terbiasa dengan zikir gitu. Maka pada saat ditanya oleh Mungkar Nakir, man robbuka, siapa Tuhanmu? Ya, kalau yang jawab itu samroh dari zikirnya ya, bahkan sampai zikir jami'ul badan ya, ini tentu ya, akan menjadi saksi ya, karena setiap hari ya zikir ismudzat Allah itu sudah meliputi lahir dan batin gitu. Bagaimana mungkin ya kemudian dianggap tidak beriman kepada Tuhan, sementara ya zikir Allah itu sudah menjiwai ya hati, pikiran dan seluruh anggota badannya. Maka kalau amina min adzabi dakhalal jannah ya, janji-janji seperti ini ya, sangat realistis gitu, ya. Dan beroleh talqin yang shawab ya, talqin itu bimbingan. Jadi bisa dimaknai ya, kalau di tradisi NU ya itu ada talqin setelah kematian, itu ada kalimat talqin, yaitu kalimat membimbing mayit ya, ketika ditanya Mungkar Nakir nanti menjawab sesuai dengan apa yang disampaikan oleh yang mentalqin. Nah, ini sebagai ikhtiar. Ada juga hadis Nabi lakini mautakum. Ini maksudnya ketika orang yang sedang menghadapi detik-detik kematian, bimbinglah, lakinu mautakum, talqinlah ya, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah ya. Kalau dia ahli zikir itu pasti refleks la ilaha illallah atau Allah sesuai dengan zikir yang menjadi amalan rutin setiap hari. Tapi kalau orang yang tidak pernah zikir ya, ditalkin, dibimbing misalkan la ilaha illallah, karena lesannya tidak terbiasa, itu pasti bisa dilihat la itu agak susah
ya kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena semua itu akan kembali dari kebiasaan. Malaikat Israel datang juga tidak pernah ngasih tahu gitu. Jadi semua refleks tergantung dari kebiasaan kita. Nah, disinilah pentingnya kenapa kita harus menyempatkan waktu untuk membiasakan zikir. Supaya lesan kita terbiasa zikir, hati kita terbiasa zikir. Kalau lesan sudah terbiasa, hati sudah terbiasa, sewaktu-waktu Israel datang, itu akan refleks dan otomatis. Ya, berbeda dengan orang yang lesannya berat zikir, ya. Zikir mengingat Allah aja berat gitu. Sementara kalau buat ngobrol ngalor ngidul itu bisa berjam-jam. Tapi zikir jahar nafi isbat la ilaha illallah itu berat. Dianggap enteng, dianggap nggak ada manfaatnya, dianggap nggak ada efeknya. Nah, ini kan orang yang belum kebuka ya, belum kebuka pemahamannya, sehingga dianggap enteng. Itu. Maka kalau kita sudah paham ilmunya, oh zikir itu arahnya ke sana, kita perlu pembiasaan. Gitu. Karena semua yang kita amalkan ini pasti ada efek untuk rohani kita. Gitu. Tapi sebaliknya kalau kita males-malesan, gitu, zikir diajak zikir berat, males, gitu. Apalagi gengsi, zikir kok gengsi gitu. Pada saat Israel datang itu nggak pakai gengsi-gengsian. Ya, malaikat Israel datang gengsi zikir la ilaha illallah bablas gitu. Ini karena gengsi gitu. Nah, ini perlu ngaji supaya kita paham ilmu ini pentingnya di sini ya. Ya. Jadi yang kedua dapat talqin secara lahir tadi, dasarnya lakinu mautakum ya. Bimbinglah pada saat detik-detik akhir itu dengan la ilaha illallah atau Allah. Ya, saya melihat nyata ya di hadapan saya sendiri. Ketika orang yang ahli zikir pada saat menjelang detik-detik akhir kita ingatkan untuk zikir, itu sudah refleks, sudah ngasih kode gitu, bahwa hatinya walaupun diam tapi hatinya itu zikir. Ini kenapa bisa seperti ini? Karena sudah ada keistiqomahan. Tidak mungkin kalau nggak ada istiqomah, detik-detik menjelang kematian hatinya bisa refleks untuk zikir ini. Gitu. Kemudian talqin yang kedua, ya, talqin yang makna yang kedua, ya ini pemahamannya agak khusus ya, dan ini perlu orang yang punya keimanan meningkat ya. Kalau yang pertama tadi dasarnya jelas hadis lakinu mautakum, bimbinglah zikir orang-orang yang akan mati. Kemudian di NO ya, kemudian ada talqin ya untuk membimbing pada saat jenazah sudah dikuburkan, itu ada seorang mudin atau kiai yang bimbing talqin. Ya itu nggak apa-apa, wong sebagai ikhtiar itu. Kemudian yang maksud talqin setelah mati, ya setelah sudah dikubur, ya, ini kalau orang yang punya seorang guru pembimbing rohani, ya, guru pembimbing rohani itu yang disebut guru mursyid, ya, kamil mukamil. Kamil itu ya sudah merasakan, sudah memiliki pemahaman ilmu lahir, ya. Mukamil itu sudah merasakan proses perjalanan rohani. Lah, guru yang masuk kamil mukamil ini biasanya orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Lah, orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah punya fasilitas.
bisa menjadi saksi ya murid-muridnya ya pada saat dia menghadapi soal kubur tadi, pertanyaan mungkar nakir tadi. Ya, misalnya gurunya itu punya kedudukan di sisi Allah, ya pasti akan memberikan kesaksian. Ya, ini murid saya waktu dulu hidup di dunia, ya dia ahli zikir, dia memahami tentang makna nafi isbat. Ya, ini akan mendapatkan bimbingan yang benar. Sehingga selamat sentosa ia daripada huru hara yang demikian itu. Karena posisi menghadapi mungkar nakir, kalau kita baca kitab Sulam Taufik ya, Sulam Taufik itu menjelaskan soal kronologis datangnya malaikat mungkar nakir yang sangat seram sekali. Itu. Dan ini ya bagi orang-orang yang posisinya ya tidak memiliki amal yang soleh ya, ibadahnya minus, ini pasti mengalami kondisi yang sangat mencekam. Tapi bagi orang yang beriman, yang dia memiliki investasi akhirat, amal solehnya banyak gitu, itu relatif dia agak tentram, agak tenang gitu, karena merasa sudah punya bekal gitu. Maka disinilah ya pentingnya kita harus yakin pertanyaan mungkar nakir itu hak nyata. Lah karena itu supaya kita bisa menjawab dengan benar apa yang ditanyakan mungkar nakir, ya mulailah kita ngaji yang benar, ngamalin ilmu secara sungguh-sungguh dan istiqomah. Insya Allah akan diberikan kemudahan dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena semuanya kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh likur, ini bahasa Arab Melayu ya, ketujuh likur. Maksudnya ya pitulikur, ke-27. Diluaskan akan kuburnya dan diterangkan akan dia, maka adalah ia di dalam satu kebun daripada beberapa kebun surga hingga hari kiamat. Nah ini yang harus kita pahami, bahwa setelah lewat ya mungkar nakir kita bisa melewati dengan baik gitu. Selanjutnya yaitu diluaskan alam kuburnya. Tuh. Jadi di sini perlu kita pahami bahwa setelah ya mayit itu ditinggalkan keluarga, ya di situ tinggal amalnya yang menyertai, kemudian datang mungkar nakir. Mungkar nakir datang ini ya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait soal keimanan. Kalau bisa menjawab, ya bukan sebatas menjawab, tapi didasari dengan pengamalan waktu di dunia, ya dan akhirnya selamat, ini sudah naik level. Artinya dia akan mendapatkan yang namanya nikmat kubur itu. Tapi sebaliknya kalau ya saat diintegrasi mungkar nakir kok nggak lolos gitu ya, ya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab, dan pertanyaan-pertanyaan dengan amal kita waktu di dunia itu juga tidak ada kesinkronan ya. Maka konsekuensinya orang tersebut akan mendapatkan siksa kubur. Disinilah pentingnya kita ya untuk beristighfar setiap hari supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau dosa kita sampai tidak diampuni oleh Allah, ya terus mungkar nakir ini masih menemukan ada dosa-dosa yang belum
maafkan, ya ini kita akan merasakan yang namanya siksa kubur. Gitu. Jadi posisi orang setelah melewati mungkar nakir hanya ada dua kemungkinan. Apakah dia mendapatkan siksa kubur, ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkar nakir, atau yang kedua mendapatkan nikmat kubur, yaitu diberikan anugerah. Di sini dijelaskan diberikan kubur yang luas, bukan berarti dipahami secara fisik kubur yang di makam itu menjadi luas, itu tidak. Itu hanya tempat jasmani saja. Sesungguhnya kehidupan barzakhi ya kehidupan yang di luar dimensi kehidupan fisik gitu. Jadi memasuki alam barzah. Bukan, ya, jangan sampai membayangkan kubur yang jasadnya dikebumikan di kuburan itu kemudian di situ menjadi luas, itu tidak, ya. Tapi di alam barzah, ya, itu memperoleh anugerah Allah, yaitu fasilitas-fasilitas yang dijelaskan di sini, yaitu kuburnya luas dan mendapatkan yaitu satu kebun daripada beberapa kebun surga hingga hari kiamat. Maksudnya diberikan fasilitas oleh Allah, yaitu fasilitas kalau di sini disebutkan ya seperti kebun, ya, kebun-kebun surga, ya, raudhatun min riyadil jinan gitu. Nah, ini baru kebunnya, jadi belum masuk ke surganya. Sebab surga itu nanti setelah selesai hisab. Jadi orang yang sering memahami setelah mati mudah-mudahan masuk surga gitu, itu bukan surga. Tapi ketika orang yang meninggal, itu yang kita doakan ya mudah-mudahan selamat dari siksa kubur, mendapatkan nikmat kubur, gitulah. Nikmat kubur itu apa? Yaitu diberikan sarana oleh Allah menikmati yaitu fasilitas yaitu kebun-kebun surga. Itu sampai kiamat. Nah, sementara yang disiksa kubur, ya dia akan disiksa setiap hari sampai kiamat juga. Gitu. Nah, maka disinilah pentingnya seseorang itu punya 3 investasi, ya. Kalau tidak sedekah jariyah, ya, atau ilmu yang manfaat, atau doa yang soleh. Ini yang doanya selalu mengalir. Bisa jadi orang yang dalam posisi siksa kubur, tapi anaknya soleh-soleh gitu ya, itu bisa mengangkat derajatnya. Atau punya investasi akhirat, ahli ibadah, ahli sedekah dengan ikhlas gitu. Itu bisa mengangkat derajatnya gitu. Nah, jadi dengan penjelasan ini ya, pemahaman kita soal surga itu tidak sampai salah. Jadi setelah orang meninggal wafat itu posisinya hanya ada 2 kemungkinan. Mendapatkan siksa kubur atau nikmat kubur. Nah, kalau nikmat kubur diberikan kebun-kebun surgawi, tapi belum masuk surganya gitu. Masih kebunnya. Tapi ya lumayan, namanya kebun surga itu kan ya keindahannya tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita bayangkan gitu. Kemudian berikutnya yang ke-28. Ya, jinak ruhnya dan dirinya dimuliakan akan dia, maka dijadikan tempatnya itu di dalam perut tuyur yang hijau serta segala saudaranya yang soleh, padahal sukacita mereka itu lagi beroleh cerita kebajikan dengan barang yang telah menganugerahinya Allah Ta'ala akan mereka itu daripada karunia-Nya. Jadi ini fasilitas berikutnya, yaitu ya mendapatkan ya fasilitas-fasilitas, yaitu dimuliakan ya
oleh Allah, diberikan tempat yang istimewa ini, dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Itu. Jadi di fasilitas yang ke-28 itu seperti itu. Kemudian berikutnya yang ke-29, ya 28 sudah, 29, dibangkitkan kepada padang mahsyar di dalam kebesaran dan kemuliaan, keluar di dalam kuburnya, maka tiap-tiap datang malaikat membawanya akan dia daripada persalinan dan mahkota dan buruk. Nah, ini istimewa. Maksudnya dibangkitkan ke padang mahsyar. Nah, itu kapan? Yaitu setelah dunia ini dikiamatkan oleh Allah. Kalau yang sudah wafat ya tadi di alam barzah, posisinya ada dua, siksa kubur atau nikmat kubur. Ini yang sudah wafat. Nah, ketika dunia ini dikiamatkan oleh Allah, ya berarti sudah dunia ya game over, selesai, cerita dunia selesai. Karena idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu dahsyat sekali ya, dan seluruh manusia di muka bumi meninggal semua. Ini namanya kiamat kubro. Ya. Setelah kiamat kubro kemudian disebut yaumul ba'si, dibangkitkan. Itu. Semua maka di sini dibangkitkan. Yang sudah wafat itu dibangkitkan ya oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah, dibangkitkan menuju padang mahsyar. Nah, ini bedanya. Kalau seorang salik yang istiqomah, yang tahqiq dengan ilmu sampai akhir hayatnya, sehingga mendapatkan fasilitas nikmat kubur, yaitu memperoleh anugerah menikmati keindahan kebun-kebun surgawi, ya. Itu ketika yaumul mahsyar dia dibangkitkan menuju yaumul padang mahsyar dengan diberikan kebesaran dan kemuliaan. Jadi terhormat posisinya. Kemudian datang para malaikat membawa kepadanya yaitu persalinan. Persalinan itu ya pakaian-pakaian yang istimewa dan mahkota dan juga buruk. Ya, buruk itu kendaraan sarana di yaumul mahsyar bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ini ya, tentu setiap orang membayangkan fasilitas ini mesti senang. Cuma kan beratnya itu untuk meraih ke situ ternyata di dunia harus bersusah payah gitu. Nah, susah payah kita di dunia ini ya nanti akan dibayar oleh Allah dengan fasilitas-fasilitas tadi. Itu maka suatu keistimewaan ya kalau posisi ya dibangkitkan di yaumul mahsyar itu dalam keadaan memperoleh anugerah kemuliaan, anugerah persalinan, mahkota dan buruk. Lah, terus bagaimana kondisi yang lain? Ya, kalau kita baca tafsir surat Yasin atau Sulam Taufik, ya, itu kondisi di yaumul mahsyar itu sangat mengerikan sekali. Karena digambarkan matahari itu ya posisinya di atas kepala. Bahkan air kencing, air keringat itu ya sudah kayak banjir. Posisi orang menuju yaumul mahsyar tergantung dari amal ibadahnya. Ada yang ngesot, ada yang jalan, ada yang lari gitu. Ini sesuai dengan amal ibadahnya. Ada yang mendapatkan fasilitas buruk tadi.
Untuk siapa? Ya untuk salikin yang istiqomah sampai akhir hayat. Itu. Kalau yang umum ya tadi sesuai dengan amalnya. Ada yang lari, ada yang jalan, ada yang berangkang, ada yang ngesot gitu. Itu di kitab Sulam Taufik itu dijelaskan secara detail gitu. Nah, mudah-mudahan kalau kita istiqomah fasilitas yang ke-29 ini ya bisa kita merasakan itu. Kemudian yang ke-30 yaitu diberikan tanda-tanda istimewa oleh Allah. Wajahnya itu bercahaya. Ya, wajahnya glowing. Tapi glowingnya itu memperoleh nur ilahiyah. Ya, karena waktu di dunia menjaga wudhu, istiqomah ibadah gitu. Jadi ketika di yaumul mahsyar ya wajahnya menjadi bersinar, anggota tubuh yang digunakan untuk wudhu dan ibadah itu bersinar, itu bisa dipahami. Nah, sebaliknya orang yang ya tidak pernah ngaji, tidak pernah ibadah, ya pasti dalam kondisi kegelapan. Jadi putih mukanya dan lagi bercahaya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin musfiratun dhahiyatun mustabsyirah. Nah, ini menjelaskan kondisi orang-orang yang berada di yaumul mahsyar, yaitu dengan wajah berseri-seri, ya, bercahaya, terus tertawa-tawa sukacita. Ini dohirahun itu tertawa, mustabsyirah dalam keadaan sukacita. Ini wajahnya orang-orang yang levelnya tadi ya istiqomah, kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka kalau kita ya memperoleh anugerah ini satu keistimewaan tadi. Jadi ternyata setelah kita paham ya penjelasan 20 karomah di dunia, 20 di akhirat, ini masuk ke 30. Ya ternyata kabar gembira. Ya kabar gembira bagi para salik yang sungguh-sungguh. Itu bukan yang ya karpe dewi itu ya tidak ada semangat gitu. Tidak ada himmah, ya lebih banyak ngikutin hawa nafsunya, lebih mudah berpaling dari Allah untuk ngejar fata morgana dunia, lebih mudah ninggalin ngaji hanya untuk hal-hal sepele gitu. Tapi kalau kita punya himmah yang kuat, tidak, saya harus ngaji, saya harus zikir, saya harus ibadah, saya harus riyadhah mujahadah, karena ini kebutuhan rohani dan efeknya akan dirasakan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi sudah kita bahas 30 karomah, yang 20 diberikan di dunia, 10 di akhirat, masih 10 lagi. Insya Allah akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, bisa memperoleh anugerah-anugerah karomah sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Ad-Durrun Nafis.